Maka itu saja sudah setara menjadi seperti ilmu kanuragan. Pengikutnya sebagai umat Kristiani pun tidak menyadari nasiran raganya ini, dan pohon kehidupan itu mulai aktif, terjadi tanda-tanda karunia. Jadi seperti mempunyai supranatural. Manusia itu secara pengetahuan mempercayai jikalau yang fanat sudah kehilangan nafas roh suci Allah yang dihembuskan saat Adam dicipta, dan arti hidup di dunia ini dari buah pengetahuannya. Sehingga untuk menilai arti hidup itu hanya dari melihat sisi yang baik dan yang jahat itu saja, maka sejak saat itu tidak bisa memahami arti hidup yang sebenarnya, yang sesuai dengan Allah. Sebagai pelaku, harusnya yang kita cari adalah roh spiritual yang hilang itu tadi. Sebab jangan lupa, yang hilang itu bukan hanya spirit, hembusan nafas roh Allah, bahkan kehilangan karunia agar bisa hidup di hadapan Allah sampai memahami setiap perkataan firman sabda Allah, yaitu buah pohon kehidupan yang tertanam di surga itu, untuk menjadi makanan spirit setiap harinya sampai bisa memahami bagi arti hidup manusia ini untuk apa dicipta. Sesungguhnya untuk menjadi kehendak dan rencana Allah yang Maha Suci itu kelahiran seperti Yesus dari firman dan roh sudah terlahir. Pemahaman firman, kelahiran seperti Yesus sebelum bumi ini dipenuhi oleh keturunan daging dan darah secara fana dari Adam dan Hawa sendiri. Seperti Yesus terlahir sebagai buah sulung dari manusia, bukan dari hubungan senggama, untuk dijadikan kediaman bait tubuh bagi peristirahatan ketika roh Allah yang Maha Suci berkunjung di Taman Eden. Nah, itu puncak dari pelaku spiritual yang dikehendaki roh Allah yang benar, sehingga dilarang memakan buah dari pohon pengetahuan. Kemudian, apa yang menjadi rencananya setelah memahami kehendaknya itu? Kita telusuri. Karena pohon kehidupan itu sudah terkunci, dijaga oleh malaikat. Setelah Adam mempunyai kehendaknya sendiri, baca Kejadian 3 ayat 23-24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Lelaku spiritnya itu untuk memahami, jadi semakin jauh dari rencana dengan roh Allah yang Maha Suci dan untuk manunggaling menjadi bait tubuh. Meskipun ada orang yang diajak masuk ke taman surgawi itu, hanya menjadi undangan, tidak untuk memahami. Dan kunci dari pohon kehidupan di kitab Wahyu hanya bisa dibuka oleh anak domba yang tersembelih. Anak domba yang tersembelih ini bukanlah Yesus, karena Rasul Yohanes pun tidak mengenal, sebab kejadiannya ini adalah akhir zaman dalam proses spiritual yang sudah menjadi bait bagi tempat perhentiannya dan tempat tahta Yesus, yaitu bait tubuh, bait suci. Bukan bangunan dibuat oleh manusia di tanah suci, tidak ada yang menjadi layak kalau tempat kediaman bagi Allah yang Maha Suci yang dibangun dengan melibatkan manusia. Baca 1 Raja-Raja 10 ayat 1-5. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya,
cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Meskipun Raja Salomo pilihan Tuhan, jikalau saat itu sudah tidak ada yang lebih berhikmat dan mempunyai kebijaksanaan yang sehebat Raja Salomo, selamanya tidak akan diulang lagi, tidak akan ada lagi membangun bait dengan Allah sendiri yang menjadi arsiteknya. Bahkan sampai Ratu Seba pun mengkhususkan datang untuk melihat, menguji kesaktian spiritualnya yang begitu dahsyat. Salomo sebagai fakta, saksi nyata, meskipun dibimbing dan dikhususkan oleh Allah sendiri dengan kesaktian spiritual, bahkan disertai hikmat dan kebijaksanaan, tetapi sebagai pelaku dari puncak spiritual, mengapa endingnya sampai menjadi tragis seperti Raja Salomo? Karena raga fana itu tidak moksa, justru terjadi persatuan sedulur papat limo pancerannya itu. Dalam pimpinan Allah pun tidak bisa menang kalau yang menjadi sulungnya itu adalah Kain dan yang menjadi suara darahnya itu adalah Habil. Jadi kembali kepada tali pusernya lagi ke dalam kandungan ibu. Dengan kanuragan Salomo menjadi raja kepuasan yang dapat memuaskan nafsu ratu segala ratu spiritual, yaitu Ratu Selatan pun terpesona dapat dipuaskan dan menjadi takluk pada kanuragan Raja Salomo. Di dalam hal spirit roh Allah yang maha suci, itulah yang menjadi kejijikan. Ketika Raja Salomo bertemu dengan Ratu Selatan, menjadi tanda permulaan jatuhnya spiritual Salomo dalam kejahatan di hadapan roh Allah yang maha suci. Baca 1 Raja-Raja 11 ayat 3-6. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Padahal Allah sendiri yang mendesain bait sucinya dengan melibatkan Salomo. Begitu detailnya petunjuk Allah secara langsung. Setelah bait itu terjadi, ternyata bukan menjadi kediaman manunggaling dengan Allah roh yang maha suci. Tetapi apa yang terjadi? Keterlibatan Raja Salomo, manusia yang fana itu, lelaku spiritualnya itu, justru mengaktifkan semua dari tabiat manusia Raja Salomo yang fana berdatangan menjadi bait ubu bagi kakang sulungnya Kain dan kawulonya, yaitu saudara dulur papat limo panceran. Yehezkiel 8 ayat 8-12. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lobang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat, ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel.
dengan Ya'asanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang pokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, Kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan? Masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Pelaku spiritual setelah Raja Salomo yang disertai hikmat dan bijaksana, kesaktian dengan anuraganya yang dahsyat, apakah Allah masih mau mengulangi membangun untuk tempat kediaman Allah? Atau masihkah ada umatnya yang berani mengklaim bahwa rumah yang dibangunnya itu sebagai tempat kediaman Roh Allah yang Maha Suci justru jadi kejijikan bagi Allah Roh Kudus yang Maha Suci itu? Tentang bait sucinya ini, di alam roh, apa yang diperlihatkan kepada Yehezkiel? Mari kita telusuri bedanya bagaimana teladan di dalam hal spiritual ketika yang menjadi kakang sulung itu adalah Yesus. Tahap pertama yang percaya kepadanya dan mengakui dia sebagai sabda Allah, sehingga pohon kehidupan itu menjadi aktif kembali. Baca Yohanes 1 ayat 1-5. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Allah tidak akan mengulang kegagalan manusia, sehingga terlebih dahulu dikerjakan proses kelahiran baru dalam 3 tahapan, melalui kuasa namanya sebagai sulung, yaitu Yesus. Kemudian melalui kuasa firman-Nya, yaitu bersuara anak, bukan tuntutan dan perintah. Dan yang ketiga, melalui kuasa rohnya, yaitu memimpin perjalanan spirit kita untuk mengenal dan menerima karunia-karunia roh Allah, dan memahami sampai pada kemanunggalannya, supaya di dalam jejak spiritualnya terlahir kembali dia sebagai sulung di dalam air baptis, yaitu air tirta. Markus 1 ayat 9-11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Disucikan dari raganya dulu, puncaknya pasti akan mengalami kepenuhan roh, yaitu kenasiran. Masa kelahiran dari air ini saja, kalau menjalaninya dengan iman disertai perbuatan, jadi melakoni spiritnya dengan segenap kekuatan dan rasa takut kepada Allah, maka itu saja sudah setara menjadi seperti ilmu kanuragan. Pengikutnya sebagai umat Kristiani pun tidak menyadari nasiran raganya ini, dan pohon kehidupan itu mulai aktif, terjadi tanda-tanda karunia. Jadi seperti mempunyai supranatural. Tahap kedua, melalui teladan spiritual Yesus akan bisa melihat di sini yang diuji, yang digembleng di dalam kawah candra di muka itu bukan raganya, tapi jiwa dan mentalnya yang ada di dalam aliran darahnya. Baca Matius 4 ayat 8-11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan
katakan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Kenyanglah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sudah sering dibahas, karena dalam tahap jiwa dan mentalnya yang ada di dalam aliran darahnya. Uji coba di padang gurun ini, kalau Tuhan Yesus sebagai pemenang, Yesus membawa senjata praktek dalam firman, yaitu firman menjadi hidup, bukan senjata kekuasaan kesaktian, bukan kanuragan, tapi dengan firman sebagai kaca sehingga dapat menembus. Siapa yang datang ini ke dalam spirit rohnya, Yesus dapat menembus secara gamblang, transparan. Ternyata sulung Kain adalah tuntutan iblis atas dunia ini hidup sebagai gambaran Kain. Tapi bedanya dengan Raja Salomo dalam ujian sesuatu yang tidak kasat mata. Seperti di padang gurun ini, Raja Salomo membawa senjata secara raga, kanuragan. Seperti menang, tapi secara spirit jatuh dan kalah di hadapan Allah. Sebab untuk diuji di dalam mental dan batinnya ini, Raja Salomo mengandalkan kuasa dan kemuliaannya. Tebar pesona di luar, tidak segera masuk ke dalam proses ketulusan batinnya. Sesakti Salomo di dalam batinnya yang tidak tulus, spiritnya itu hanya di luar. Tapi tidak ada yang bisa melihatnya karena belum ada yang bisa mengungguli kesaktian Raja Salomo dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Terus bagaimana secara realitanya untuk menghadapi perang batin ini? Apakah harus seperti Yesus dalam hal berpuasa 40 hari 40 malam di zaman seperti sekarang ini? Baca Matius 6 ayat 16-23. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Setelah Yesus mengajarkan doa Bapa kami, seperti suara anak yang memohon adalah untuk mengaktifkan di dalam batin ini, yang berharap untuk manunggal persatuan dengan Bapa Roh Kudus. Maka kepada para rasul dinasehatkan cara berpuasa yang benar. Jadi kalau di Jawen dikatakan opo ngrami, tapi berbedanya, tapi berpuasa harus melawan arus keramaian dunia. Melakoni seperti kehidupan netral sehari-hari, melawan suara-suara yang mengganggu, bukan menantang. Sebab saat itulah terjadinya perang salib, menjadi kepompong, seperti tidak tersakiti dan tidak menyakiti orang. Dan saat itulah mulai memasuki kehidupan karunia-karunia roh, penglihatan, serta berbagai pewahyuan, menyertai dan menguatkan. Tapi tentu saja belum bisa memahami semua penglihatan dan pewahyuan itu, masih jadi misteri. Kalau ditangkap secara realita, terlebih diusahakan menjadi nyata, disitulah kembalinya arti hidup menjadi raja-raja penguasa di dunia. Kehilangan teladan Yesus, arti hidup secara sulung rohnya. Jadi seperti hal kerajaan diperagakan,
Sebab segala karunia roh penglihatan dan pewahyuan itu hanya bisa dipahami hari ke-7 dari dalam bait tubuh tempat peristirahatan roh Allah. Wahyu 5 ayat 6-8. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi harus dipahami, menjadi seperti Yesus itu apanya? Di sinilah jawaban. Untuk menjadi seperti Yesus itu menjadi kurban bagi kediaman roh Allah, menjadi seperti anak domba yang tersembelih. Jadi raga yang fana ini harus mengalami bagian perhentiannya, menjadi bait Roh Kudus, supaya hanya satu wujud abadi Allah melalui Yesus dimuliakan, tidak tercemari. Raga yang fana ini mencuri pesona seperti Raja Salomo. Bahkan para rasul pun harus mengalami perhentiannya, sebab Yesus sudah menjadi wujud abadi Allah Roh Kudus yang duduk bertahta di hadapan anak domba Allah itu, dan dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri, anak domba yang tersembelih. Dari dalam bait itulah manunggaling dengan firman, didewasakan dalam hal rohnya, sampai akhirnya terlahir akal budi, terjadi kebangkitan manusia baru, sehingga dapat memahami semua isi kitab kehidupan dari Alfa sampai Omega, dari yang kasat mata sampai yang tidak kasat mata, dari kehendak dan rencana Allah. Pewahyuan dan penglihatan tidak lagi menjadi tafsir atau masih menjadi ramalan maupun nubuatan, tapi tentang hal roh di dalam kebenaran sudah secara gamblang. Nah, bait suci, tempat kediaman Allah yang maha suci, jadi sebagai rumah Allah, maha kudus dan maha kuasa, bukan yang dibangun melibatkan campur tangan manusia. Sesungguhnya dengan berani meyakini dan mengklaim kalau bait yang didirikan dan dibangunnya itu sebagai rumah Allah yang maha suci, justru mereka inilah sebetulnya yang melecehkan Allah yang maha suci. Amin.